saya Harrison dan rekan teman saya Ibu Nasriani terkait sedikit mau sharing berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, di sini kami sedikit mengerjakan untuk di kegiatan asimilasi untuk guru P3K iya yang ke arah untuk mengidentifikasi kira-kira Ibu untuk selama ini bagaimana Bu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SMK Negeri 1 Nunukan. Ya, terima kasih Pak Erison. Jadi untuk SMK Negeri 1 Nunukan ini kan kebetulan sekolah kita sekolah besar dengan jumlah guru yang lumayan banyak, hampir kurang lebih 100 orang. Tentunya dari sekian 100 orang tersebut banyak mengalami istilahnya punya isi kepala yang berbeda-beda, kemauan dan berbeda-beda. Di samping itu juga mungkin suku ras agamanya juga beda-beda. Nah, ketika terjadi masalah yang jatuhnya ke dilema etika atau itu merupakan bujukan moral, tentunya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu pokok permasalahannya ini apa, ini bersangkut pautnya kemana, ujungnya kemana, tujuannya kemana, seperti itu. Tentunya kita tidak boleh juga ketika menghadapi suatu masalah langsung istilahnya itu menelan begitu saja dari aduan satu atau dua orang atau salah satu pihak, tidak seperti itu. Artinya intinya harus mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya apa, duduk perkaranya itu seperti apa. Jadi kalau selama ini Ibu bagaimana Ibu menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah khususnya di SMK terkait kasus misalnya ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi saya kan sebagai pimpinan atau kepala sekolah di SMK Negeri 1 Nunukan kan punya rekan kerja. Artinya saya kan tidak berdiri sendiri, tidak melakukan segala sesuatunya juga dengan sendirinya. Demikian juga ketika harus mengambil suatu keputusan, saya ada wakil kepala sekolah, saya ada juga kepala konsentrasi keahlian, ada juga teman-teman guru. Tentunya ketika terjadi suatu masalah, saya akan panggil teman-teman tersebut. Saya akan mintai pendapat, jika terjadi masalah seperti ini kira-kira bagaimana ya, ini loh persoalannya seperti ini, kira-kira kalau saya ambil keputusan seperti ini baik atau tidak. Artinya ketika mereka mungkin dari 4 atau 5 wakil kepala sekolah tersebut memberikan saran dan masukan, kita pilih, kita ambil yang oh ini baik, oh ini tidak bagus, ya ini ujung tombaknya nanti kalau saya ambil keputusan seperti ini kayaknya tidak benar. Mungkin seperti itu sih. Berarti benang merahnya boleh diambil dari ini ya, dari keputusan bersama Ya, tetap patokan pada identifikasi masalah keputusan bersama, tapi tetap intinya nanti saya sebagai pimpinan harus mengambil keputusan tersebut. Terus langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi untuk langkah-langkahnya mungkin tadi sudah kita sempat ini ya Bu ya. Jadi ketika terjadi suatu masalah tentunya diidentifikasi dulu. Saya harus panggil tuh teman-teman yang mungkin ada bermasalah, ini kasusnya seperti apa. Saya harus dengarkan dari kedua belah pihak. Saya tidak boleh melihat atau mendengarkan dari salah satu saja. Kemudian ketika sudah tahu mengidentifikasi oh masalahnya ini toh, oh duduk perkara seperti ini toh, tentunya kita berusaha menyelesaikan permasalahan itu dengan cepat tanpa harus berlarut-larut dan merugikan salah satu pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kalau kita dihadapkan dengan kasus yang mungkin ini kalau kita lihat dari sudut pandang satu, oh ini benar, tapi ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain juga ini juga benar, enggak ada salah gitu ya. Jadi kita harus istilahnya mungkin dari cara mengidentifikasi kemudian menyelesaikannya dengan secepat mungkin, tidak berlarut-larut itu tadi, mencari keputusan atau menyelesaikan mana yang paling baik, dan itu tadi intinya tidak merugikan salah satu pihak. Berarti Bu, kalau Ibu kira-kira memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu
terkait bagaimana menyelesaikan kasus dilema etika tadi. Kemudian jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedur apa yang Ibu jalankan. Kalau jadwal sih tentunya kita punya jadwal ya Pak, punya rutinitas kan. Jadi intinya kalau menurut saya ketika terjadi suatu masalah, saya tidak bisa dan tidak boleh membiarkan itu terlalu berlarut-larut. Ketika terjadi suatu persoalan, suatu masalah, saya harus tetap sesegera mungkin menyelesaikan hal tersebut dengan itu tadi, memanggil mungkin mencari solusi secara bersama-sama. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Kalau seseorang atau faktor-faktor tentunya ada ya Ibu ya, karena itu tadi kita tidak mungkin hanya menyelesaikan ini sendiri, walaupun titik pangkalnya ya saya sebagai manajerialnya yang harus mengambil keputusan. Tapi itu tadi kalau ditanyakan seseorang atau siapa, ya tentu saja rekan-rekan kerja saya yang saya percayai. Tentunya ada situ, ada wakil kepala sekolah, ada kepala konsentrasi kalian, ataupun rekan guru yang memang tahu permasalahan tersebut. Oke, mungkin itu Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tetap semangat sebagai leader pemimpin SMK masa depan.